Bapa di surga, dalam kesempatan yang indah ini kami hendak mendengarkan nasihat kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, mari singkapkan rahasia firman bagi kami ya Roh Kudus. Kuduskan, sucikan pikiran kami dari pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menolak segala bentuk roh jahat di udara yang ingin untuk mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami tolak. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, pikiran dan mulut lidah hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan Tuhan merupakan inspirasi, ilham dari Roh Kudus, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datangnya dari Tuhan, sehingga itu dapat membangun iman percaya kami kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Nah, saya pikir ini sepertinya yang pulang berlibur ini banyak bawa oleh-oleh, makanya semangatnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2022 ini kita diberikan sebuah tema, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku, diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Oleh karena itu, mari kita baca bersama-sama. Kita akan baca secara responsoria. Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat 12. Kita akan baca secara responsoria. Kalau sudah dapat, saya mulai. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku, batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membersihkanmu dari lubang kubur, yang memahkamkan engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menyertai keadilan dan menghukum segala orang yang keras. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bersama-sama, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, tetapi yang jauh lebih berbahagia adalah mereka yang membaca dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, pujilah Tuhan, tema yang sangat menarik sekali bagi kita untuk memulai kehidupan kita di tahun 2022 ini, sehingga kehidupan iman percaya kita, kehidupan rohani kita itu jauh lebih baik dari tahun 2021 yang sudah kita lewati. Dan semoga itu juga menjadi titik tolak di mana kita akan merajut kehidupan yang lebih baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud di sini kita melihat bahwa bagaimana dia mengatakan di situ bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi bagaimana seseorang itu dapat memuji Tuhan dengan baik dan benar.
Ini yang perlu kita mau gali dari kebenaran firman Tuhan yang kita dapat pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang itu dapat memuji Tuhan dengan baik dan benar jikalau orang itu punya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu ada dua macam. Yang pertama adalah menyanyikan sebuah syair lagu untuk Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Daud ini adalah seorang seniman yang luar biasa. Dia multi seni. Dia pemain musik sekaligus dia seorang penyanyi. Dan bukan hanya seorang penyanyi, tapi dia juga adalah seorang komponis, seorang pencipta lagu. Jadi Daud ini luar biasa. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau memuji Tuhan, ada lagu-lagu yang diciptakan oleh para pencipta-pencipta lagu, oleh dorongan Roh Kudus, sehingga kita menyanyikan itu untuk memuji Tuhan. Tetapi bukan itu saja. Daud ini juga bukan hanya menyanyi untuk memuji Tuhan, tetapi juga mengungkapkan kata-kata sanjungan kepada Tuhan. Kita tidak harus selamanya menyanyi, karena tidak semua orang pandai untuk menyanyi. Saya berpikir bahwa kita yang dalam ruangan ini juga tidak pandai-pandai nyanyi. Ya, mungkin kita nyanyi pun masih fals. Bukan hanya fals, tetapi lagu-lagu yang ada pun kita kadang-kadang menyeronkan gitu loh. Nyanyinya nggak seperti sang pencipta ketika menciptakannya dan melakukannya. Seringkali saya dapatkan di berbagai estet itu. Jadi lagunya nggak seperti itu. Tadi kita nyanyi pun, kan nggak seperti itu lagunya. Cuma saya tuh senyum-senyum aja gitu kan, karena memang nggak seperti itu lagunya. Jadi kita tidak pandai-pandai amat untuk bernyanyi. Nah, oleh karena kita tidak pandai-pandai nyanyi, lah marilah kita juga ungkapkan kata-kata sanjungan untuk Tuhan. Misalnya kita ngomong, wah Tuhan saya itu luar biasa. Yesus itu ajaib. Dia adalah Bapakku. Dia temanku. Tidak ada yang seperti dia. Nah, itu kata-kata sanjungan, itu juga pujian. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita masuk ibadah begini, lalu kalau nyanyi, nah itu baru memuji Tuhan. Tidak. Makanya kalau di gereja-gereja tertentu itu ada yang namanya bermazmur bagi Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi setelah menyanyi, misalnya kita nyanyikan sebuah pujian, setelah itu mulai mereka bersenandung. Oh engkau Allahku yang luar biasa, Allahku yang dahsyat, haleluya. Nah itu kata-kata sanjungan. Itu bukan lagu, itu senandung namanya, bermazmur namanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah bagaimana seseorang itu dapat memuji Tuhan dengan baik dan benar kalau ia terdorong dari dalamnya tanpa ada unsur paksaan. Jadi kalau kita memuji Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, mau mengagungkan Tuhan, mau menyembah Tuhan, nggak perlu disuruh-suruh sama suruh leader di sini. Nggak harus mari kita angkat tangan untuk Tuhan, ayo keluarkan suara untuk memuji Tuhan, nggak perlu. Kalau memang itu terdorong dari dalam diri kita, kita mengajak diri kita sendiri, pujilah Tuhan, memerintahkan diri sendiri untuk memuji Tuhan. Artinya itu terdorong dari dalam, maka akan melakukannya dengan segenap hati. Tapi coba kalau disuruh, mari kita angkat tangan, karena itu bukan dari dalam diri kita. Kita angkat tangannya setengah-setengah. Berat sekali rasanya angkat tangan untuk Tuhan. Tapi kalau itu terdorong dari diri dan dalam diri kita Bapak Ibu, maka kita angkat tangan setinggi-tingginya, kita akan goyang, ya kita akan berjoget untuk Tuhan. Apapun kata orang, saya peduli. Saya kalau di perlawanan itu, kalau memang Tuhan sudah taruh dalam diri saya untuk terdorong untuk memuji Tuhan, saya nggak peduli. Saya joget untuk Tuhan, saya nggak peduli.
terjadi dalam diri saya. Saya angkat tangan, haleluya. Orang nggak angkat tangan, saya angkat tangan sendiri. Masa bodoh? Karena itu terdorong dari diri saya sendiri. Saya mengajak diri saya. Kita seharusnya seperti Daud, mengajak dirinya sendiri untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan tanpa disuruh oleh leader di depan. Kalau nanti misalnya pembicara atau pemimpin pujian katakan amin, semuanya pada melakukan. Diam. Paling ada 1-2 itu pun ngomongnya amin, kayak belum makan. Tapi kalau itu terbangun dari diri kita, ketika berbicara kata amin, semua amin. Kenapa? Dalam diri kita sendiri. Rasanya berat sekali. Nah, Daud katakan pada dirinya, pujilah Tuhan. Kata pujilah itu kan sebuah perintah, tidak memerintahkan orang lain. Saya tidak perlu memerintah Bapak Ibu untuk mengatakan puji Tuhan, amin, haleluya, tidak perlu. Kalau saya ngomong begini, ketika ada kata-kata saya yang bagi Bapak Ibu ini luar biasa, maka dia tidak perlu tunggu saya katakan amin. Bapak Ibu bisa langsung katakan amin, haleluya, kan begitu. Kenapa? Terdorong dari sebuah perintah untuk diri sendiri mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa itu adalah bagian terdalam dari diri kita. Kalau itu terdorong keluar, apapun kata dunia, silakan. Tapi aku mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan saya. Ini penting. Kebanyakan orang Kristen menunggu, disuruh pun berat hati. Rasanya datang ibadah itu berat banget. Tinggalkan masalah di rumah, tinggalkan masalah di pekerjaan, tinggalkan semua masalah dengan hati yang lapang. Datang ke sini karena ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Maka tanpa diperintahkan oleh pemimpin di depan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya kemarin saya batin sendiri, ngomong sendiri sama diri saya. Kapan saya ada lagi di tengah-tengah orang Pentakosta karismatik? Sehingga ketika berbicara atau leadership yang ada di depan, ketika dia berbicara, ada kata-kata yang bagi saya itu sangat bermanfaat bagi diri saya untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan katakan haleluya, amin. Apakah kita bukan orang karismatik? Apakah haleluya puji Tuhan itu hanya milik orang Pentakosta karismatik? No, itu milik orang percaya. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting. Daud katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud katakan, pujilah Tuhan, hai jiwa kamu. Nah, pujilah Tuhan. Ngomong sama diri sendiri, mengajak diri sendiri untuk memuji Tuhan. Ini yang harus orang Kristen ketahui. Nah, apa yang mendorong Raja Daud berkata pada dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwa. Apa yang mendorong Daud untuk melakukan ini? Yang pertama, Daud katakan di situ, ingatlah kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Daud, oleh bangsa Israel. Daud sebagai seorang raja ingin memberikan keteladanan, mengingat segala kebaikan Tuhan pada dirinya. Dan itu yang menjadi dasar dia mengajak dirinya untuk memuji Tuhan. Daud dalam bagian yang lain dia katakan, siapa hamba ini Tuhan? Anak seorang gembala, anak yang tidak diperhitungkan. Tiap hari dia ada di padang rumput menggembalakan kambing domba. Tapi engkau mengangkat dia setinggi-tingginya, mengangkat dari seorang gembala kambing di padang rumput menjadi seorang pemimpin Israel yang dikagumi, yang begitu ditakutkan oleh bangsa-bangsa pada waktu itu.
Ini adalah kebaikan Tuhan yang Daud rasakan, Daud alami dalam hidup. Maka dia katakan, pujilah hai jiwaku, ingatlah kebaikan Tuhan. Seberapa banyak orang Kristen yang selalu mengingat kebaikan Tuhan? Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan kepada diri kita, tidak ada pilihan bagi kita selain mau memuji Tuhan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa ada di sini, bekerja, mendapat upah, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini kalau Bapak Ibu bisa menikmati kebersamaan, baru pulang kampung bersama-sama bersenda gurau dengan keluarga Anda tolak, pulang mungkin membawa oleh-oleh dari sana, Bapak Ibu juga mungkin berbagi berkat dengan mereka. Dan hari ini pulang dengan kesehatan yang prima, itu karena kebaikan. Ada banyak orang berhidup tidak balik lagi. Ada yang pulang, keluarganya meninggal, nggak ketemu lagi. Tapi hari ini kita ada di sini dalam keadaan sehat, bisa beribadah, itu karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi kita selain kita memuji Tuhan. Kita tidak bisa memberikan harta kekayaan dunia ini sama Tuhan. Tuhan punya alam semesta. Hanya Tuhan butuh. Berikanlah pujian untuk dirinya. Itu yang pertama, mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi dasar Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwa. Dia mengingat penebusan Tuhan. Kita bersyukur kita adalah bangsa kafir, bangsa goyim, bukan termasuk bangsa Israel, bukan bangsa pilihan. Kita ini kalau mati masuk neraka semua. Tetapi oleh karena penebusan Kristus, kita yang adalah pohon zaitun liar dicangkokkan kepada pohon zaitun original. Sehingga hari ini Bapak Ibu dan saya disebut sebagai Israel masa kini. Israel bukan secara jasmani, tetapi Israel yang karena lahir dari Allah. Oleh karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Ini kebaikan Tuhan yang seharusnya menjadi dasar bagi diri kita, mengajak diri kita. Pujilah Tuhan, terima kasih Tuhan atas penebusan yang Engkau berikan untuk hidupku yang seharusnya binasa. Tetapi hari ini aku bisa menjadi anak Tuhan karena penebusan. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasih. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Kalau bukan penebusan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang yang akan ketemu Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar untuk Daud mengajak dirinya dan juga seharusnya kita sebagai orang percaya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, adalah pengampunannya. Bangsa Israel itu dari waktu ke waktu menyakiti hati Tuhan, dihukum berulang kali, namun terus menyakiti hati Tuhan. Hingga hari ini Daud berulang kali melakukan kesalahan. Bagaimana kita Daud berselingkuh dengan Batseba yang adalah istri daripada salah satu panglima tingginya. Bukan hanya berselingkuh, dia merancang kejahatan membunuh panglima perangnya supaya merebut istrinya. Bukan hanya itu, dia merasa sombong dan angkuh, menghitung pasukannya. Dia berpikir bahwa dengan pasukan yang besar itu dia bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Dia lupa bahwa Tuhan ada di balik itu. Daud melakukan banyak kesalahan. Daud menipu Raja Filistin dengan pura-pura seperti orang gila. Tetapi pengampunan demi pengampunan diberikan Tuhan kepada Daud dan Daud selesai. Itu yang dilihat oleh Daud, sehingga ia terdorong mengajak dirinya, pujilah Tuhan hai Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang menjaga kekudusan hidupnya hingga hari ini. Saya berpikir ketika kita pulang kampung, banyak dosa yang kita lakukan. Kita pulang dengan membawa dosa itu.
Tetapi ketika kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur, kita minta pengampunan dari Tuhan, maka Alkitab mengatakan Dia adalah setia, akan mengampuni segala dosa kita. Karena Dia tidak pernah berubah dulu zaman Daud, zaman Yesus, hingga zaman ini nggak pernah berubah. Sekalipun kita berubah setia, Dia tidak pernah berubah kesetiaan untuk saudara dan saya. Ini yang harusnya menjadi dasar Bapak Ibu untuk kita memuji Tuhan. Bapak Ibu tidak hanya memuji Tuhan di dalam gedung gereja, di mana saja Bapak Ibu bisa memuji Tuhan. Ini penting bagi kita. Jadi kita ingat penebusan. Yang keempat, apa yang menjadi dasar Daud mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan, yaitu keadilan Tuhan. Daud itu dalam kehidupannya selalu dikejar oleh musuh-musuhnya untuk membunuh dia. Bagaimana Saul mengejar Daud untuk bunuh? Bukan hanya musuh-musuh, anak kandungnya sendiri berupaya untuk membunuh Daud supaya merebut tahta kepemimpinan. Tapi Daud melihat keadilan Tuhan luar biasa. Daud tidak pernah terbersih dalam pikirannya untuk membalas, walaupun ada kesempatan untuk membalas. Dia katakan, aku tidak mampu menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ketika ada orang Amalek datang, dia berpikir bahwa berita orang Amalek ini berbohong sama Daud. Saul dibunuh sama Yonatan. Yonatan dan Saul dibunuh. Siapa yang membunuh? Aku. Karena orang Amalek adalah musuh daripada Daud. Dan Saul musuh yang sedang mengejar Daud untuk bunuh. Jadi orang ini berpikir, oh kalau dia bunuh Saul, dia akan dikasih penghargaan. Apa yang terjadi? Engkau berani menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia perintahkan anak buahnya, bunuh saja, penggal dia. Padahal Daud sempat untuk bisa membunuh Saul 2 kali. Ketika Absalom mengejar dia mau membunuh anak buah Daud, biar aku pergi bunuh. Jangan. Bahkan ketika Absalom mati, Daud menangis histeris. Padahal mestinya senang kan? Tidak. Biar Tuhan saja yang menjadi hati. Apa yang terjadi? Musuh-musuhnya Tuhan sendiri yang habiskan satu-satu, termasuk anak kandungnya sendiri. Daud tidak pernah menjamah mereka, membuktikan keadilan Tuhan. Kalau kita ingat keadilan Tuhan dalam membela kita Bapak Ibu, pasti kita terdorong untuk katakan, terpujilah Engkau Tuhanku Yesus Kristus, yang telah menepati janjinya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Seringkali saya bilang sama Bapak Ibu, saya hampir tiap hari diancam untuk dibunuh, diminta alamat supaya datang untuk membunuh saya tiap hari. Apakah saya takut? Orang-orang apologet itu kan banyak yang menyembunyikan diri. Kami nggak sembunyi diri. Buka kamera, lihat muka kami. Jadi kalau ketemu di mana-mana orang kenal kami. Ini babrakan. Ya, tinggal bisa dihabisi. Karena kami dikenal, wajah kami terlihat di kamera. Kami tidak menutup diri. Kami bicaranya vulgar. Dan sewaktu-waktu kami bisa disergap dan dibinasakan. Maka setiap kali saya bilang sama Ina, kalau nanti 24 jam saya tidak boleh, jangan tanyakan saya. Mungkin saya sudah ditangkap, dihabisi, dipenggal, buang ke hutan, atau mungkin di sungai, enggak tahu. Tinggal takut sama polisi, naik mayat saya jadi. Tapi hingga hari ini Tuhan tetap adil, menjaga, melindungi, membela.
Jam 1 malam saya ditelepon video call, diancam-ancam. Kalau kita percaya Tuhan itu adil, biarlah Dia yang menjadi hakim atas kita. Nggak perlu Bapak Ibu membalas, nggak perlu. Itu Bapak. Itu bab yang keempat. Yang kelima, apa yang menjadi dasar Daud mengajak dirinya untuk memuji Tuhan? Yang kelima adalah karena kasih sayangnya Tuhan. Tuhan begitu sayang Daud, walaupun Daud banyak kesalahan. Di dalam Alkitab hanya 2 orang yang disebut kekasih Tuhan, yaitu Abraham. Bukan Abraham saya, tapi semoga saya juga begitu. Dan saya percaya saya juga adalah anak kesayangan Tuhan. Yang kedua adalah Daud. Makanya kalau punya anak, punya cucu, kasih nama Abraham sama Daud. Karena hanya 2 orang ini yang kita mencatat bahwa disayang menjadi kekasih Tuhan. Yang lain tidak ada. Nikodemus sudah ada, Yonatan tidak ada, Markus sudah ada. Apalagi Maria tidak ada. Walaupun Maria melahirkan Yesus, enggak ada. Hanya dia mendapat kasih karunia, tapi tidak disebut sebagai kasih. Tetapi Abraham dan Daud dicatat Alkitab kekasihku. Makanya nama ini terlalu berat. Bapak Ibu, rasanya berat sekali dipikul nama ini. Maka saya berupaya semaksimal mungkin menjadi kekasih Tuhan. Kalau menjadi kekasih Tuhan, ya harus komunikasi sama Dia. Sudah menikah Pak? Sudah belum? Terus yang tadi sama-sama tadi bukan calon kali? Enggak juga. Yang benar Pak. Sudah menikah? Dek, belum juga. Ya, nanti abang doakan ya. Kayaknya serasi kok Pak. Bukan saudara kan Pak? Apa sih? Pariban? Bukan juga? Bukan pariban? Apa bisa doakan pasti? Gitu ya? Mau enggak Pak saya berdoa? Mau enggak Pak? Jujur aja Pak. Mau enggak Dek? Amang doakan? Enggak mau. Justru biasanya enggak mau itu nanti jadi. Enggak percaya? Tanyanya ini istri saya, bukan teman saya. Ini istri. Dulu nggak mau sama saya. Benar. Tanya aja. Setiap kali kita sama Pak. Betul. Ini persis kita ini. Padahal kita sama kan Pak? Warna kulitnya sama nggak? Rambutnya sama nggak? Sama teman-teman. Kalau saya datang, ini bapaknya itu pendeta Risa. Saya datang ke rumah, apa sapaannya? Yang ini sama saya. Tiang listrik datang lagi. Masa saya dibilang tiang listrik lah? Jadi kalau ada cewek yang bilang bapak tiang listrik, percayalah itu akan jadi jodoh. Benar, tiang listrik. Saya nggak mau kalah Pak. Orang awam itu nggak mau kalah. Saya nggak ada lawan katanya. Saya tiang listrik. Kamu sudah pendek, nggak punya hidung sama mata lagi. Coba tengok hidungnya, bisa dapat kelihatan? Nggak kelihatan kan? Harus tengok baru kelihatan Pak. Begitu juga mata, saya pikir ini tutup mata sampai jalan. Tengok matanya, nggak kelihatan. Kecil banget. Saya tak suka orang sini. Secara fisik saya tak suka orang sini. Jadi yang punya mata sipit di sini, ya jangan tersinggung ya. Saya juga nggak suka yang matanya terlalu besar, yang sedang-sedang saja. Tanya, nah, jadi jangan bilang mau, nggak mau. Jadi ini Tuhan bilang, kamu nggak mau.
masa nggak tengok ini si kambing ini? Aku sudah ciptakan dia serupa, segambar dengan saya. Kok kamu nggak mau sama dia? Terus kamu mau yang nggak segambar dan serupa dengan aku? Ayo, yang nggak serupa segambar itu apa? Ayo, iya deh. Nah, tengok aja nanti keluar, tengok itu di pohon-pohon itu banyak. Nah, jadi karena kasih sayangnya, kasih sayang Tuhan itu yang harus kita ingat. Bukan berarti hanya Abraham sama Daud aja yang dikasih ya. Kita semua dikasih oleh karena Yesus Kristus. Kita berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Adam dan Hawa waktu terjatuh dalam dosa, Tuhan tidak binasakan. Tuhan hanya hukum, keluarkan dari taman Eden, dan Tuhan persiapkan penebusan untuk mereka supaya diselamatkan. Karena kebaikan Tuhanlah Kristus datang ke dalam dunia. Karena kasihnya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tapi mereka yang percaya kepada dia diberikannya hak menjadi apa? Anak-anak Allah. Kita anaknya Tuhan. Pasti anak Tuhan nanti sayang dong sama orang tuanya. Bapak saya nggak sama anaknya. Saya kalau udah sayang, kasih anaknya saya sama saya Pak. Saya akan sayangi dia. Saya mumpung ada cari anak lagi Pak, pengen cari anak. Karena Tuhan nggak bisa lewat saya, aku mau cari Pak. Kalau Bapak nggak sayang anaknya, kasih sama saya. Coba pulang. Kita anak Allah, kita anak Tuhan, maka kita disayang oleh Tuhan. Kalau kita disayang mulai tahun ini, jangan seperti tahun lalu. Tiap hari bangun pagi, katakan sama diri, pujilah Tuhan, hai jiwaku Bram. Sebutkan namanya, pujilah Tuhan, hai Bram. Dari pagi sampai malam. Di tempat kerja, katakan pujilah Tuhan, hai jiwa. Di mana saja, katakan sama diri sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwa. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, Allah yang disembah oleh Daud. Ajarlah kami Tuhan seperti Daud hamba-Mu itu, yang mengajak dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwa. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih sayangnya Tuhan, oleh karena keadilannya Tuhan, oleh karena penebusannya Tuhan, oleh karena pengampunan Tuhan, itu yang menjadi dasar bagi kami untuk mau katakan, terpujilah Engkau Yesus Kristus atas kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau hari-hari kemarin kami hanya diajak oleh orang lain untuk memuji Tuhan, mulai tahun ini kami berkomitmen mengajak diri kami sendiri untuk memuji Tuhan, sehingga dengan kerelaan hati, walaupun orang tidak datang untuk beribadah bersama, kami mau datang untuk beribadah memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba boleh selesai berbicara. Biarlah Roh Allah yang kudus terus berbicara, mengingatkan firman-Nya ini kepada kami untuk terus memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.